memang ya betul sekali bahwa beberapa tahun yang lalu dalam pembangunan berkelanjutan itu aspek konservasi itu memang agak dikalahkan ya. Namun dalam waktu ke sini ya berjalan ke arah sekarang gitu, orang sudah mulai sadar ya bahwa keberlanjutan ekonomi itu pun juga mengandalkan keberlanjutan sumber daya alam. Kesadaran inilah yang menggugah gitu ya kepada berbagai pihak, sebagai stakeholder bahwa perlu adanya kesetimbangan antara konservasi ya dengan kepentingan ekonomi. Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara perspektif baru. Tentu saja bersama saya, host favorit Anda, Hayat Mansur, selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Keberadaan hutan membawa dampak positif baik bagi kita, yaitu manusia, lingkungan hidup, maupun bagi makhluk lainnya seperti hewan. Dalam hal ini, pengelolaan hutan yang lestari menjadi salah satu kunci untuk hutan dapat memberikan dampak positif seperti untuk memerangi perubahan iklim dan untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sekarang kita bahas mengenai upaya konservasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan narasumber seorang akademisi, yaitu Bapak Profesor Fathur Rahman yang bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Apa kabar, Pak Prof? Baik, alhamdulillah, Pak Hayat. Ya. Pak Fathur, saat kita berbicara mengenai lingkungan hidup, nah dulu dalam setiap proses pembangunan, faktor lingkungan hidup seperti kelestarian hutan selalu kalah, atau dalam tanda kutipnya harus mengalah demi peningkatan ekonomi. Namun kini, terutama dalam 10 tahun terakhir ya, telah dikembangkan upaya konservasi hutan disinergikan dengan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana sih bisa disinergikan antara upaya konservasi dengan peningkatan ekonomi? Karena biasanya kalau harus memilih salah satu kan ada yang harus dikorbankan. Silakan, Pak Fathur. Baik, terima kasih Pak Hayat Mansur selaku host yang luar biasa menurut saya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang disampaikan, ya memang kita ada di dalam perjalanan proses berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, sustainable development gitu ya. Nah, ada di dalam kerangka itu biasanya memang dimensi ekologi, lingkungan, akan beririsan dengan dimensi ekonomi dan juga akan beririsan dengan dimensi sosial, kan begitu. Sehingga 3 dimensi itu akan beririsan dan akan perlu adanya perimbangan ya ketika dimensi itu beririsan kan gitu ya. Maksud beririsan di sini adalah kepentingan tadi gitu ya. Satu sisi dimensi ekologi lingkungan bahwa dia mengedepankan adanya konservasi kan begitu ya dalam rangka untuk keberlanjutannya. Dari sisi yang lain ya dengan segala macam bentuk antroposisme ya morfisme gitu ya, ekonomi memang menjadi suatu yang dikedepankan kan begitu ya. Dan juga itu secara sosial akan juga memberikan dampak ya. Ketika ekonomi bagus maka dimensi sosial akan gejolaknya itu tidak ada gitu, hampir tidak ada kan gitu ya. Nah, memang ya betul sekali Bung Hayat Mansur bahwa beberapa tahun yang lalu dalam pembangunan berkelanjutan itu aspek konservasi gitu ya, itu memang agak dikalahkan ya, itu memang betul sekali menurut saya. Nah, namun dalam waktu ke sini ya berjalan ke arah sekarang gitu, orang sudah mulai sadar ya bahwa keberlanjutan ekonomi itu pun juga mengandalkan keberlanjutan sumber daya alam ya. Dalam hal ini adalah ada di dalam dimensi ekologi maupun lingkungan itu. Nah, kesadaran inilah yang menggugah gitu ya kepada berbagai pihak, sebagai stakeholder bahwa perlu adanya kesetimbangan gitu ya antara konservasi ya dalam hal ini dengan keperluan kepentingan ekonomi. Saya kira seperti itu. Pak Fathur, apa contohnya antara sinergi
dalam kelestarian hutan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya? Apa bentuknya? Baik, terima kasih Bung Hayat Mansur. Ada praktek baik gitu ya, good practices gitu yang terkait bagaimana upaya-upaya kesadaran tadi mencoba mensinergikan gitu ya domain konservasi dengan peningkatan ekonomi rakyat kan begitu. Nah, satu contoh yang terjadi di masyarakat gitu ya Pak, di masyarakat yang ada di Kampung Blekok ya, di wilayah administrasi Kabupaten Situbondo, yang mereka itu daerahnya ada luasan hutan mangrove kurang lebih sekitar 27 hektar, Pak. Nah, hutan mangrove itu gitu ya menjadi home-nya beberapa jenis burung gitu ya, terutama burung kuntul, burung blekok kan begitu ya, dan burung koak dan sebagainya. Ada sekitar 11 jenis burung air. Maksudnya burung air adalah burung yang keperluan untuk makannya itu diperoleh dari perairan kan begitu, dan hutan itu menjadi tempat home-nya, sehingga ketika sore hari mereka akan homing menuju ke hutan mangrove tersebut, kemudian ketika dia akan beraktivitas di pagi hari dia akan keluar ya dengan ribuan burung blekok dan sebagainya, kuntul ya, burung cangak dan seterusnya, itu akan menjadi suatu keindahan kan itu ya, menarik gitu ya, perhatian. Ya, dalam upaya konservasi ini Pak Fatur Rahman ini, bagaimana peran yang diambil oleh Pak Fatur Rahman untuk upaya mensinergikan ini? Begini, karena tadi lokasi tersebut ya terdapat hutan mangrove dan menjadi statusnya adalah hutan esensial gitu ya, maka keberadaannya itu ya memang perlu diperhatikan ya. Menarik untuk saya untuk bisa memperhatikan. Untuk bisa secara operasional ya kita harus ada kerjasama dalam hal ini ya, kerjasama antara masyarakat sekitar, dan kebetulan masyarakat sekitar adalah mata pencaharian adalah pengrajin souvenir gitu ya, pengrajin handcraft dan sebagainya. Nah, kemudian dengan ditetapkannya mangrove di Kampung Blekok itu menjadi kawasan konservasi atau hutan esensial, maka memperoleh perhatian juga dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. Nah, kemudian ada inisiasi gitu ya dari masyarakat setempat untuk bagaimana mereka tetap bisa menjaga hutan mangrove tersebut. Kemudian ada komunikasi dengan pemerintah daerah ya. Kemudian juga ternyata ada peran yang sangat menentukan ya adanya keberadaan dunia usaha, dunia industri. Perusahaan tersebut adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Paiton gitu ya, PLTU Paiton, ya. Perusahaannya adalah Paiton Energy dan PT POMI gitu ya. Ya, perusahaan ini juga mempunyai kesamaan ya dalam bagaimana mengembangkan, meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di sekitar hutan itu. Namun tetap juga bagaimana mangrove itu bisa tetap dijaga kan begitu. Nah, akhirnya lah terjadilah ada program-program CSR dari PT Paiton Energy dan PT POMI tersebut untuk pendampingan masyarakat, dan kemudian yang dibangun pertama adalah capacity building, kesadaran ya bagaimana pentingnya keberadaan mangrove itu sebagai sumber daya alam yang juga akan memberikan nilai ekonomi kepada mereka. Begitu. Kemudian program tersebut ada pendampingan dari PT Paiton Energy dan PT POMI untuk mencoba membuka hutan itu menjadi ekowisata. Nah, wisatanya tidak wisata seperti biasa, tapi adalah ekowisata. Artinya wisatanya dikembangkan dengan prinsip-prinsip ekologi. Artinya bahwa konservasi itu menjadi hal yang sangat penting juga, kan begitu. Nah,
Ada stakeholders ya yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, ada pemerintah daerah, masyarakat dengan inisiasi kemauannya sendiri untuk tetap menjaga mangrove, keberadaan mangrove, dan kemudian adanya kehadiran perusahaan. Nah, kemudian karena ada konservasi, maka perusahaan ini menggandeng perguruan tinggi. Kebetulan ya saya yang diminta untuk terlibat dalam penyediaan data-data gitu ya, data-data terkait dengan biodiversitas. Nah, Oke, Pak Fatur. Nah, jadi di Kampung Blekok ini upaya konservasi disinergikan dengan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dan di sini contoh baiknya bahwa di sini kerjasamanya ini multi pihak. Ada tadi akademisi, ada dunia usaha yaitu Phaeton Energy dan POMI, terus ada juga pelibatan dari masyarakat dan juga tentu saja pemerintah daerah. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika upaya konservasi hutan bakau Blekok ini dikaitkan dengan ekowisata, apakah keberadaan ekowisata tersebut tidak merusak atau tidak mengganggu konservasi tersebut? Seperti misalnya burungnya malah jadi kabur karena ada pengunjungnya gitu loh. Ya, baik. Hal itu bisa dimungkinkan terjadi gitu ya. Oleh karena itu perlu ada monitoring gitu ya, secara periodik ya, setiap tahun kan begitu. Nah, saya pengamatan biodiversitas ya, saya akan cari indeks biodiversitasnya sebelum lokasi itu dibuka. Ya, sehingga saya akan memperoleh data. Kemudian saya mulai tahun 2018 untuk melakukan baseline ya data tersebut. Kemudian 2019 dibuka menjadi ekowisata. Nah, kami tetap melakukan monitoring ya, bagian dari apakah dengan perubahan itu ada terjadi perubahan atau tidak gitu ya. Nah, pada tahun 2020 sampai sekarang ya, nah, ternyata pantauan saya, monitoring saya, flora dan fauna yang ada di sana itu masih dalam kategori aman ya. Saya objektif bicara ini ya, bukan berarti saya akan berpihak kepada siapa, tapi indeks keanekaragaman hayatinya itu masih dalam kategori tinggi gitu. Artinya Ya. terjaga kelestariannya ya. Nah, itu artinya adalah ada stabilitas gitu ya, ada stabilitas. Dengan melihat nilai indeks keanekaragaman ya, maka bisa kita melihat kondisi itu stabil atau tidak stabil. Nah, selama 2018 sampai sekarang itu memang indeksnya itu fluktuatif ya, tapi masih dalam rentang masih angka dikategorikan masih tinggi, jadi masih stabil gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan 2 tahun dibuka menjadi ekowisata ya, dengan aturan main bagaimana wisatawan domestik ya, itu akan bisa masuk di kawasan itu dengan aturan-aturan yang tetap memperhatikan dan menjaga dan upaya-upaya melestarikan keberadaan mangrove itu. Karena mangrove itu menjadi home, menjadi habitat, menjadi ekosistem unik gitu ya di daerah Situbondo yang bisa memberikan nilai ekonomi kan begitu. Nah, kegiatan-kegiatan ekowisata di sana pun juga terkendali gitu ya oleh kelompok masyarakat yang yaitu kelompok Darwis ya, kelompok sadar wisata. Nah, kerjasama sinergisme yang demikian inilah maka konservasi gitu ya dan ada upaya peningkatan ekonomi itu bisa berlangsung gitu ya. Nah, tugas saya sebagai dari akademisi saya akan melakukan monitoring terus gitu ya. Untuk menjaga apa terjadi perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, maka kami akan bisa segera laporkan kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait itu. Bagaimana sih dampak dari keberadaan ekowisata ini bagi peningkatan ekonomi atau kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya yang terlibat dalam ekowisata ini? Sebelum ke sana sedikit saya menambah gitu ya. Kegiatan konservasi itu ada juga penanaman gitu ya. Di sana dijadikan tempat konservasi mangrove center kan begitu ya. Sehingga ada pembibitan dan sebagainya. Itulah upaya-upaya. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan dampak ekonomi. Karena dibukanya wisata, maka masyarakat yang sebelumnya pengrajin, nah itu handcraftnya itu bisa laku karena ada pengunjung kan begitu. Mereka bisa jual. Itu dari segi ekonomi gitu ya, karena ada pengunjung dan sebagainya. Yang kedua,
mereka juga membuka usaha homestay kan gitu ya. Ini menarik sekali. Yang sebelumnya tidak ada homestay, mereka bisa membuat homestay untuk bisa melayani, menservis para wisatawan ya untuk bisa berkunjung, bermalam dan sebagainya. Sehingga kemudahan untuk bisa tetap di sana itu diperoleh di Kampung Bleko itu. Nah, Bung Hayat, ada contoh lain ya, praktek bagus yang lain ya, praktisis, yaitu juga kerjasama pentahelik ini gitu ya, antara POMI dan Python Energy, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, kemudian suatu masyarakat yang berada di suatu desa yang namanya Desa Selobanteng kan gitu ya. Nah, di Desa Selobanteng. Kalau itu hutan bakau juga Pak, Selobanteng. Di Selobanteng beda. Karena posisinya di pegunungan, di perbukitan, di situ merupakan hutan rakyat. Oke. Ya, di desa itu ada hutan rakyat. Nah, bagaimana menjaga hutan rakyat itu ya supaya mereka tidak selalu memanfaatkan kayu-kayu ya dari hutan rakyat, maka ada inisiasi dari perusahaan, dari masyarakat, dan kebetulan Pak Lurahnya itu kepeduliannya juga sangat tinggi ya, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu tinggi, punya komitmen. Nah, mereka terjadilah komunikasi sehingga ada kerjasama pentahelik ya di Selobanteng itu diberi sumbangan ya, pemicu untuk menanam pohon gitu ya. Nah, menanam pohonnya itu ada 2 ya, setiap tahun itu 2000 bibit akan ditanam oleh masyarakat sekitar. Dan saya melihat masyarakatnya itu komit gitu ya, dia mau menerima dan menanamnya kan gitu ya. Kadang-kadang kalau program kayak begini kan masyarakat setelah terima ya sudah. Ini Pak Fatur, bagus, ya. Masyarakat mau menerima itu apa sih jenis pohon yang ditanam tersebut sehingga masyarakat mau menerima? Nah, kebetulan jenis tanamannya adalah tanaman yang punya nilai ekonomi, yaitu jati dan gemelina. Ya, jati itu. Dan kebetulan masyarakat di sana mata pencariannya adalah umumnya adalah mebeler, yang dia butuh kayu kan begitu. Nah, mebeler itu pembuat mebel ya? Ya, membuat mebel kan begitu, pengrajin mebel. Nah, supaya dia tidak menebangi pohon-pohon jati yang ada di hutan rakyat, maka perusahaan ini memberikan bibit-bibit dan ditanam. Ya, setelah 10 tahun gitu ya, pohon-pohon yang ditanam ini itu tidak ditebang, tidak dipanen secara serentak, tetapi pemanennya dengan bertahap atau tebang pilih gitu ya. Nah, kebetulan ada juga program yang namanya kredit tunda tebang. Nah, ya kebetulan ini programnya Kementerian Kehutanan ya. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh mereka. Jadi tanaman-tanaman yang disumbangkan oleh perusahaan itu oleh rakyat setelah 10 tahun itu sudah diameternya sudah lumayan, antara 20 sampai 30 cm gitu ya. Diameter itu kalau itu kan sudah menarik untuk ditebang. Tetapi pohon ini gemelina dan jati itu dianggunkan gitu ya untuk memperoleh kredit tunda tebang. Ya, sehingga dengan diameter sekian, nilainya sekian, nah dia akan memperoleh kredit sekian juta, kan begitu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian dia akan mengangsur kredit itu dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah lunas, nah pohon yang enggak ditebang ini diameter kan semakin tinggi juga, volume kayu juga tambah, itu dianggunkan lagi, maka dia akan memperoleh kredit yang lebih besar lagi. Nah, kredit perulian inilah dimanfaatkan secara ekonomi, bisa meningkatkan masyarakat sekitar situ. Dan pohon-pohon yang ditanam itu tidak ditebang kan begitu. Nah, inilah konservasinya di situ. Jadi dengan rakyat yang kemudian tanaman utamanya adalah jati, kemudian diintroduce, dikenalkan tanaman gemelina yang juga bahan mebeler untuk mebel-mebel di sana. Nah, itu masyarakat merasa sangat bermanfaat, sangat memperoleh nilai ekonomi yang lumayan meningkat ya oleh masyarakat sekitar. Nah, ini menarik nih, kalau di Selobanteng kan upaya konservasi dengan peningkatan ekonomi, pemanfaatan dari hasil hutannya itu, yaitu kayu. Nah, itu kan Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang merupakan pengrajin mebel. Nah, Pak, ketika pohon itu ditebang dalam pandangan masyarakat, kan tentu itu akan merusak hutan itu sendiri, akan mengganggu konservasi. Nah, gimana itu sampai tidak terganggu gitu loh, hutan itu ditebang. Makanya tadi kan ada bahkan program dari pemerintah, program kredit tunda tebang. Nah, itu Pak, bagaimana Pak penjelasannya Pak? Begini, tanaman yang sumbangan dari perusahaan tadi gitu ya,
itu karena dianggunkan, ya, dia memperoleh uang, kemudian dia tetap mengangsur kredit itu, gitu ya. Nah, setelah lunas, nah, kemudian pohon tadi bisa dianggunkan kembali untuk sebagai jaminan untuk kreditnya itu. Nah, sehingga tanaman-tanaman ini yang secara volume kayu sudah siap ditebang, tapi mereka tertunda, kan begitu. Nah, disinilah menunda waktu itulah gitu ya. Itu menurut saya konservasinya. Sehingga keberadaan pohon itu akan bisa bermanfaat juga untuk mitigasi perubahan iklim. Oke, kalau kita bicara mitigasi perubahan iklim, Pak, tentu kita akan bicara mengenai upaya penyerapan karbon nih. Berapa banyak nih upaya yang berhasil diserap oleh karbon di Selo Banteng dan juga tadi hutan bakau Kampung Blekok untuk mengurangi emisi karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim? Untuk yang di Selo Banteng ya, dari pohon jati dan gemelina itu keseluruhannya diukur itu sekitar 3.000 gitu ya, 800-an ton karbon. Bus, banyak ya. Nah, ya. Kemudian yang di Kampung Blekok ya, yang hutan mangrove itu ya dengan pengukuran pada batas tertentu gitu ya, itu sekitar 1.100 sekian gitu ya. Nah, itu stok karbonnya. Ya, jadi ini kan lumayan kan, artinya bahwa keberadaan kedua hutan yang ada di pantai dan di perbukitan itu melakukan proses sekuistrasi gitu ya, penyerapan karbon yang ada di udara, kemudian dia simpan di dalam biomasa di kedua hutan tersebut, kan begitu. Nah, ini setidaknya sudah mempunyai kontribusi untuk mitigasi perubahan iklim gitu ya. Nah, saya kira sudah ada, saya kira besar sekali Pak, 1.000 sekian ton karbon itu dan 3.000 sekian ton karbon itu menurut saya sudah cukup lumayan gitu ya. Iya, sangat besar sekali dan ya, itu merupakan upaya yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim. Pak Fatur, terima kasih atas penjelasan Anda mengenai upaya sinergi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini saya hanya menggarisbawahi kata kuncinya adalah sinergi, yaitu mensinergikan program kelestarian dengan upaya peningkatan kesejahteraan, dan yang terpenting lagi adalah sinergi semua pihak, yaitu dari pemerintah daerah, akademisi seperti Pak Fatur Rahman, masyarakat, dan juga tadi dunia usaha. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya bersama saya, Hayat Mansur.